Seperti halnya vegetarian yang tidak mengonsumsi daging hewan darat, udara, dan hewan laut. Kaum vegan juga demikian, namun mereka juga menahan diri dari makanan seperti keju, susu, telur, madu, atau produk hewan apapun. Mereka juga tidak memakai kulit binatang, bulu, wool, sutra, atau bulu angsa. Sebelum itu, mari kita membahas mengenai susu terlebih dahulu. Apakah benar makanan ini sehat? Spesies Homo sapiens atau manusia pada awalnya tidak mengonsumsi susu dari spesies lain kecuali spesiesnya sendiri atau ibu kita sendiri. Konsumsi susu sapi tidak menjadi makanan pokok yang direkomendasikan untuk diet kita sampai awal hingga pertengahan abad ke-20. Selama Perang Dunia Pertama, pemerintah Amerika mengirimkan bubuk dan kaleng susu di luar negeri untuk pasukan sekutu. Karena hal ini, para petani mulai membiakkan lebih banyak sapi untuk memenuhi permintaan susu. Saat perang sudah berakhir, industri susu bekerja sama dengan pemerintah Amerika untuk meningkatkan jumlah susu yang dikonsumsi dengan menciptakan gagasan bahwa susu itu penting untuk kesehatan dan pertumbuhan manusia. Hal ini menyebabkan kampanye iklan besar-besaran yang mempromosikan konsumsi susu dan susu gratis untuk semua anak di sekolah Amerika. Di Amerika pada saat itu, pemerintah federal bahkan menganjurkan anak-anak untuk mengonsumsi 4 gelas susu per hari. Dan berbagai metode kampanye pun dilakukan untuk meningkatkan produksi dan permintaan susu. Namun sekali lagi, apakah benar susu sapi baik untuk kita? Mengapa negara dengan tingkat konsumsi produk susu yang cukup tinggi malah memiliki angka osteoporosis yang cukup mencengangkan? Dan mengapa tidak sedikit iklan di TV Amerika yang mentayangkan suplemen kalsium secara khusus? Bukankah semua orang Amerika seharusnya sudah mendapatkan cukup kalsium dari produk hewani? Lalu mengapa hal ini dapat terjadi? Alasannya cukup sederhana. Protein hewani yang didapatkan dari daging maupun susu membuat pH darah kita menjadi asam, sehingga tubuh kita akan mengambil kalsium dan fosfat dari tulang kita. Fosfat untuk menetralkan dan kalsium dikeluarkan melalui urin. Sebuah meta-analisis dengan penelitian yang melibatkan ratusan ribu partisipan wanita dan diterbitkan di Journal of Bone and Mineral Research menyimpulkan bahwa mereka tidak menemukan adanya hubungan keseluruhan antara asupan susu terhadap penurunan resiko patah tulang pinggul di wanita. Sebuah jurnal penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkenal seperti Harvard dan University of Zurich juga menyimpulkan bahwa terdapat peningkatan resiko patah tulang pinggul pada pria yang mengonsumsi 1 gelas susu per hari. Pada November 2019, Asosiasi Osteopati Amerika juga menerbitkan jurnal penelitian yang melibatkan lebih dari 1 juta peserta dari 47 studi terpilih. Pada jurnal ini terlihat bahwa sebanyak 3 studi menunjukkan adanya penurunan resiko kanker prostat pada mereka yang melaksanakan diet vegan. Sedangkan 6 studi menyatakan bahwa mereka yang mengonsumsi susu mengalami peningkatan resiko kanker prostat. Jurnal ini menyimpulkan bahwa makanan nabati dapat menurunkan resiko kanker prostat dan produk susu justru meningkatkan resiko kanker prostat. Selain itu, dampak buruk susu juga dikemukakan oleh Dr. Hiromi Shinya. Hiromi Shinya merupakan kelahiran Jepang dan berprofesi sebagai dokter bedah. Dia merupakan dokter pertama yang mempelopori teknik endoskopi modern. Beliau juga terkenal dengan teori kesehatannya dan sudah menulis sejumlah buku, banyak diantaranya dalam bahasa Jepang. Salah satu buku karya beliau yang terkenal di Indonesia adalah The Miracle of Enzyme. Karya beliau juga dibanjiri berbagai komentar positif, salah satunya dari mantan konglomerat Indonesia, yaitu Bapak Ciputra. Juga Ibu Siti yang menjabat sebagai Menteri Kesehatan periode 2004-2009 dan Bapak Dahlan Iskan yang menjabat sebagai Menteri BUMN periode 2011-2014. Bahkan Bapak Dahlan Iskan juga pernah menerbitkan slogan "Susu sapi bukan untuk manusia" yang pernah dimuat di Jawa Pos 17 Mei 2009. Berikut adalah poin penting berdasarkan pengalaman Dr. Shinya dari hasil pengamatan lebih dari 300.000 usus bagian dalam manusia Amerika dan Jepang. Susu sapi yang dijual di toko adalah lemak teroksidasi. Susu sapi menyebabkan peradangan usus. Minum susu terlalu banyak menyebabkan osteoporosis. Yogurt tidak menyembuhkan konstipasi, melainkan sebenarnya itu adalah diare ringan. Dan beliau juga menekankan bahwa susu sapi pada dasarnya memang untuk anak sapi. Susu sapi juga berkaitan erat dengan kemungkinan penyebab kelainan pada anak-anak seperti ADD atau Attention Deficit Disorder dan autisme. Seorang ahli fisiologi dari Universitas California bernama Dr. J. Robert Cade. Beliau melakukan penelitian terhadap 81 anak yang menderita autis dan skizofrenia.
Dengan hasil 95% dari anak-anak tersebut memiliki 100 kali lipat kadar normal protein susu dalam darah dan urin mereka. Lalu ketika anak-anak ini menjalani diet bebas susu, setidaknya 8 dari 10 anak tidak lagi mengalami gejala autisme atau skizofrenia. Alasannya cukup sederhana. Induk sapi sebelum melahirkan memproduksi suatu substansi dalam susu mereka untuk memastikan bahwa anak mereka selalu dekat dengan ibunya. Substansi ini adalah sejenis morfin yang biasa digunakan sebagai narkoba. Namun dalam kasus sapi, mereka menyebutnya beta-kasomorfin 7. Ini adalah salah satu alasan mengapa vegetarian maupun non-vegetarian sulit untuk berhenti mengonsumsi keju. Karena beta-kasomorfin 7 juga merupakan salah satu penyusun bagian menggumpal pada keju, susu, dan yogurt yang menyebabkan kecanduan. Tahukah Anda proses apa yang sebenarnya terjadi sebelum Anda dapat mengonsumsi produk susu tersebut? Sama halnya seperti ibu kita, sapi betina hanya dapat menyusui selama dan setelah fase kehamilan. Namun dalam industri susu, sapi dipaksa hamil bukan atas kehendak mereka sendiri, melainkan dengan inseminasi buatan. Dari segi bisnis, industri susu harus mencuri bayi sapi untuk mencegah anak sapi menghisap susu induknya yang ingin dijual ke publik. Hal ini membuat sapi betina menderita dan mengalami stres karena dipisahkan dari anaknya. Anak sapi jantan dianggap sebagai produk sampingan yang tidak berguna dari industri susu, sehingga mereka dilumpuhkan dan dijual sebagai daging empuk. Industri daging sapi muda hanya ada karena industri susu sapi. Dengan mengonsumsi susu sapi, secara tidak langsung kita masih bertanggung jawab terhadap penderitaan berkepanjangan dari induk sapi. Dan bayi perempuan akan mengalami hal yang serupa seperti ibu mereka. Setelah 3 hingga 7 tahun, induk sapi yang tidak lagi menghasilkan susu berkualitas dalam jumlah besar, mereka akan dikirim ke rumah jagal untuk dipotong menjadi ratusan bagian. Padahal seekor sapi memiliki harapan hidup hingga 25 tahun. Industri susu juga memasang mesin penyedot pada ambing sapi hingga kering. Belum lagi berbagai suntikan obat dan hormon digunakan pada sapi yang memperpendek hidup mereka. Selain itu, susu yang disedot dengan mesin secara tidak langsung menyedot nanah dan menyebabkan infeksi parah yang terbentuk di dalam maupun luar ambing sapi. Dan faktanya pasteurisasi hanyalah sebuah proses sanitasi lendir dan nanah pada susu sapi, bukan pembuangan. Dengan kata lain, saat Anda mengonsumsi susu, secara tidak langsung Anda juga menelan nanah yang sudah dipanaskan. Setiap satu gelas susu terdapat sekitar 1 pipet penuh nanah yang bahkan diizinkan oleh USDA. Dan istilah nanah pada industri susu sapi mereka tutupi dengan istilah somatic cell count. Lalu bagaimana dengan susu organik? Faktanya susu organik memiliki lebih banyak nanah dibandingkan susu non-organik karena sapi yang terkena infeksi. Seperti yang selalu terjadi di industri susu, obat-obatan tidak digunakan untuk mengobati penyakit tersebut, sehingga lebih banyak nanah yang terakumulasi pada ambing sapi. Jika kita renungkan mengapa dari ribuan spesies di bumi ini hanya terdapat satu spesies yang mengonsumsi susu spesies lainnya, dan spesies itu adalah manusia itu sendiri, dan mengapa bukan susu jerapah, badak, kucing, dan anjing. Hal ini terjadi karena selama bertahun-tahun industri susu terus mengiklankan produknya, dan itu merupakan sebuah bisnis. Daripada mengonsumsi susu sapi, keju, dan yogurt, cobalah susu kedelai, susu almond, keju vegan, yogurt kelapa, dan sekali lagi produk ini hanyalah makanan tambahan. Anda tidak akan kekurangan gizi karena tidak mengonsumsi produk tersebut. Dan lebih baik lagi, cobalah untuk menghindari produk apapun yang mengandung susu. Jadilah bagian dari perubahan. Go vegan.